Selamat datang untuk delegasi Indonesia dan delegasi Cina dalam konferensi kita kali ini membahas sengketa Laut Natuna Utara. Silahkan untuk delegasi Indonesia menyampaikan argumentasinya di konferensi ini. Sebagai bangsa, Indonesia tidak bisa mundur dari kedaulatannya yang sudah diakui secara hukum internasional. Laut Natuna Utara adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif kami. Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut dalam UNCLOS pada tahun 1982, aktivitas pengeboran minyak dan gas di sana adalah hak kami. Cina mengirimkan surat protes, meminta kami untuk menghentikan pengeboran. Tapi izinkan saya menegaskan, Indonesia tidak akan menghentikan aktivitas ini. Kita berpegang pada hukum internasional, bukan klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum. Dan jika ada kapal patroli yang memasuki wilayah kami juga siap mengambil tindakan tegas. Kami menghormati dialog, tapi kedaulatan kami bukan untuk diperdebatkan. Terima kasih untuk delegasi Indonesia atas argumentasinya. Silahkan untuk delegasi Cina menanggapi. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya menjelaskan posisi kami. Wilayah Laut Cina Selatan, termasuk apa yang disebut Laut Natuna Utara oleh Indonesia, adalah bagian dari klaim historis Cina. Klaim ini didasarkan pada 9 garis putus-putus yang telah dikenal selama berabad-abad. Kami tidak menentang hubungan baik dengan Indonesia. Bahkan, kami melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam perdagangan dan investasi. Tetapi, kami berharap Indonesia dapat memahami posisi kami. Aktivitas pengeboran yang dilakukan saat ini berada di wilayah kami, yang kami anggap sebagai bagian dari yurisdiksi kami. Kami ingin dialog yang konstruktif. Tetapi, kami juga berharap Indonesia menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk situasi dalam hubungan internasional. Penting untuk menjaga stabilitas, bukan hanya klaim sepihak. Terima kasih atas tanggapannya delegasi Cina. Sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang menarik ya dalam perspektif internasional. Di satu sisi Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat ya, apalagi berdasarkan UNCLOS, zona ekonomi eksklusif atau ZEE memang diakui secara internasional dan itu mencakup Laut Natuna Utara ini. Namun klaim Cina yang berdasarkan 9 garis putus-putus tidak memiliki landasan hukum yang diakui. Bahkan pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah memutuskan bahwa klaim ini tidak sah. Namun saya juga memahami bahwa Cina memandang ini dari perspektif historis ya, bukan hukum semata. Itu menambahkan lapisan kompleksitas pada konflik ini. Jadi untuk tanggapan saya, solusi terbaiknya adalah diplomasi yang berbasis prinsip hukum internasional. Kedua pihak harus mencari jalan tengah yang menghormati hak kedaulatan tanpa menambah eskalasi konflik. Tetapi jangan lupa untuk Indonesia juga harus tegas, karena jika terlalu kompromistis itu bisa dilihat sebagai pengakuan tidak langsung atas klaim Cina. Sebenarnya kasus ini merupakan contoh kasus geopolitik ya yang dialami oleh dua negara. Dan mungkin untuk masing-masing negara perlu untuk mengatur lagi mengenai geostrateginya masing-masing.